Dini. Pak, Bapak sadar ya, tindakan Bapak ini udah merupakan tindakan kriminal dan tindakan kejahatan. Bapak bisa ditangkap polisi. Saya tidak takut. Dan saya tidak peduli itu. Untuk apa saya hidup sementara anak saya menderita di dalam penjara? Cepat katakan, di mana janin itu? Baik, Pak. Saya akan katakan di mana janin itu. Pak, janinnya itu ada di kamar Inaya. Katakan di mana kamarnya. Tunjukkan di mana kamarnya. Iya. Saya akan tunjukkan di mana. Tapi tolong Pak, jangan sakitin Inaya. Tidak. Sebelum kamu memberikan janin itu dan membebaskan Dini, saya tidak akan lepaskan Inaya. Baik Pak, akan saya tunjukkan di mana kamar Inaya. Tapi tolong jangan sakitin Inaya. Jangan sakitin Inaya. Ambilkan janin itu, Yo. Pak, tapi Pak, oksigen yang ada di dalam janin ini cuma bertahan 3 jam, Pak. Jadi kalau dibawa pulang, nanti janinnya bisa mati, Pak. Saya akan berikan oksigen itu sendiri. Tapi bukan oksigen biasa, Pak. Oksigen khusus. Alah, itu bisa-bisa Profesor gila. Oksigen semua sama, Yo. Tapi Pak, cairan yang ada di dalam janin itu juga harus dikasih obat setiap 1 jam sekali. Kalau begitu, berikan obatnya sekalian kepada saya. Tapi, Kamu berikan atau tidak, Yo? Hah? Atau leher Inaya akan patah? baik, Pak. Jangan, Mas Ari, itu berbahaya. Enggak, Inaya. Saya harus lakukan. Kamu lebih berharga daripada janin itu. Bawa janin itu keluar, ya. Cepat. Letakkan bayi tabung itu di lantai. Dan kamu, Sheila, kamu telepon polisi. Bebaskan Dini sekarang juga. Saya nggak mau. Ya. Aryo, ingat kamu. Saya ahli pengobatan. Saya tahu persis organ tubuh manusia. Kalau kamu tidak mau menuruti keinginan saya, dengan segerakan, leher perempuan ini akan patah. Pak, jangan, Pak. Bapak nanti bisa dipenjara, Pak. Saya tidak peduli. Lakukan, atau perempuan ini akan patah lehernya. Cepat! Sarah, tolong, Sarah. Tolong. Kamu pikir kamu saja yang rela mati untuk membela keluargamu? Saya pun begitu. Saya tidak takut sama kamu, Dodo. Saya tidak takut. Ayo, kalau begitu, ayo. Romo. Jangan, Romo. Romo, jangan, Romo. Jangan apa sih? Dia itu sudah ingin berbuat jahat, ya. Ingin membahayakan keluarga kita, membahayakan Ami Inaya. Dan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suaminya Inaya, wajib untuk melindungi kalian. Apalagi melindungi istri saya. Romo, yang Pak Seno lakukan itu karena dia lagi bingung, Romo. Dini itu lagi di penjara. Iya, Romo, Pak Sano itu orang yang baik. Saya mohon jangan, Romo. Sudah, pergi kamu dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi kemari, ya. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berikan kamu itu ampun. Tuan Dosto, saya tidak akan pernah minta ampun sama kamu. Justru sebaiknya, kamu yang akan minta ampun sama saya. Apa? Fak! Lepaskan! Pak Dewa, Pak Urip. Jangan, Pak Dewa, Pak Urip. Jangan. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon. Keadaan di sini sedang kacau, Pak. Saya mohon tolong pergi dari sini, Pak. Saya mohon. Iya, pergi kamu dari sini. Sebelum saya kirim kamu ke penjara, sama seperti anak. Saya tidak takut, Dosto. Keluarga kamu telah menzolimi anak saya.
Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan balas semua ini. Saya tuh. Ayo. Ingat. Mulai saat ini, kamu bukan lagi suami ini. Ingat itu. Sudahlah. Kamu turuti saja permintaannya. Ceraikan sedikit. Enggak, Romo. Bagaimanapun, Dini itu adalah istri saya, Romo. Tapi kalau Dini itu terbukti bersalah, maka dia akan lama di penjara. Sampai kapanpun, Romo, Dini di penjara. Saya akan tetap menemani dia. Karena saya adalah suaminya. Saya akan dukung rencananya Mas Aryo. Karena seharusnya suami selalu ada di sisi istrinya. Mas Aryo harus ada di saat duka maupun suka. Saya bukan maling yang harus dibuntuti. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah dari Doro. Ya, Pak. Maafkan kami, Pak. Nah, kalian dasar orang-orang tidak punya perasaan. Saya berjanji. Saya akan kembali lagi untuk mengambil janin itu. Gila, Pak. Bapak sebaiknya pulang aja. Silakan. Ingat itu ya. Dedi, Pak Seno. Mbak Sarah? Mbak? Mbak di mana, Mbak? Mbak Sarah? Mbak? Mbak bangun, Mbak. Oh, Salon. Apaan sih? Bangunin Mbak, mengantuk nih. Aduh, Mbak, gimana sih, Mbak? Katanya malam ini mau ngambil janin si Naya. Aku udah pagi aja sih. Pagi, Mbak. Iya. Tuh, kamu lihat tuh udah jam 7. Jendelanya juga udah terang. Kok bisa sih, Mbak? Bisa, kok bisa. Kamu udah mau bilangin semalam jangan tidur, ketiduran. Ih, Mbak juga sendiri ketiduran. Udah sama ketiduran gara-gara kamu. Ngantuk tahu. Aduh. Mbak, suara apa itu, Mbak? Hah? Mbak, Mbak. Aduh, ya ampun, tangan Mbak lupa, bangun. Aduh, Mbak lupa apa sih? Aduh, aduh, Mbak, Mbak kenapa, Mbak? Mbak Sarah, Mbak, ya kamu tuh benar-benar keterlaluan, ini sakit tau. Kamu mana? Kamu nggak boleh pergi. Au, apa ini? Aduh, Bayu, kamu tuh keterlaluan banget sih. Mbak Sarah, kenapa sih, Mbak? Aduh, kamu nanya aja dari tadi sih kebanyakan. Makan banget, takut si Bayu nih. Gimana saya mau ngebantu? Saya nggak tahu si Bayu itu sekarang ada di mana. Kamu nggak pernah bisa diandalkan sama Mbak. Bayu, Bayu keluar dong, Bayu. Abi nggak mau masuk, nanti Abi kejedot lagi. Bayu, Jadi, setelah Dini putus sama saya, dia menikah dengan si Aryo. Ya, itulah. Pada awalnya pernikahan Dini baik, bahagia. Tetapi, setelah Dini diangkat rahimnya, semuanya jadi berantakan. Jadi kacau. Dia jadi berubah. Dan sangat menyedihkan. Sampai akhirnya di penjara. Si Aryo. Dia menjarakan Dini. Dan sekarang dia mau menjarakan Dini. Yo. Itulah. Seandainya saja saya tahu akan terjadi seperti ini, tentu tidak akan saya biarkan Dini menikah dengan Aryo. Saya sangat menyesal. Sangat menyesal.
seandainya Dini menikah dengan kamu, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Bapak minta maaf, nak. Ternyata penilaian Bapak selama ini kepada kamu itu salah. Iya Pak, sama-sama. Saya juga salah. Seharusnya saya tidak pernah menyerah begitu saja ketika Bapak menentang hubungan saya sama Dini. Dan seharusnya saya juga lebih bersabar dan bertahan untuk meyakinkan Bapak bahwa saya cinta sama Dini. Tapi Bapak tenang saja. Dini tidak akan sendirian lagi, Pak. Ada saya. Saya akan hibur dia, Pak. Dengan kemampuan saya akan melindungi Dini. Pokoknya Bapak percaya saja sama saya, yo. Ternyata Bapak telah salah menilai kamu. Kamu anak yang baik. Bapak sangat bersalah. Terima kasih atas kehadiran kamu. Akhirnya aku menemukan kamu lagi. Tunggu aku, Dini. Tunggu aku, yo. Saya nggak mau kejadian seperti ini terulang, Pak. Saya juga sebenarnya tidak mau. Tapi ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, yang dibilang Pak Sanu itu benar. Kalau Dini itu berhak atas janin itu. Kamu kan tahu sendiri ya, janin itu akan mati tanpa ditunjang oleh alat-alat. Jadi percuma saja dibawa oleh Dini. Iya, saya tahu, Romo. Nah, makanya saya minta juga sama kalian semua, jaga janin itu baik-baik. Jangan sampai dibawa orang. Ya, termasuk Sarah juga, Romo. Iya Romo, termasuk Sarah dan anaknya itu. Kalian ini sudah mulai kau yang gagas. Sudah, Sela. Kamu juga harus jaga janin itu. Karena semua kejadian ini gara-gara kamu. Loh, kok kamu jadi nyalain saya sih? Justru saya ini korban dari Dini, Mo. Saya tidak mau tahu, jaga janin itu. Jelas? Selamat siang. Bu Dini, ada orang yang mau ketemu Anda. Siapa, Pak? Saya Dini. Teddy. Saya pernah bilang toh, walaupun saya pergi jauh, saya akan datang di saat kamu membutuhkan saya. Bisa diatur juga. Emangnya ada apa sih, Mbak? Saya tuh bener-bener nggak ngerti. Mbak tuh juga nggak tahu, selalu semalam tuh Mbak ngantuk banget. Terus Mbak nemuin si Bayu ini ada di kamarnya Inayah. Terus gimana, Mbak? Iya, kayaknya sih dia mau ambil janinnya si Inayah. Iya, kenapa nggak langsung diambil aja? Ya itu masalahnya. Mbak tuh semalam bawaannya ngantuk banget, Mbak nggak tahu kenapa. Jangan kamu ngambil janinnya Inayah, mau ngisep darahnya Inayah aja Mbak tuh udah nggak kuat. Ya ampun, Mbak. Ada kesempatan bagus disia-siain. Iya ya. Kamu aja tidur tuh udah kayak ular yang kekenyangan tuh, udah kayak makan berapa ekor ayam gitu di Mbak tuh sampai goyang-goyangin kamu bolak-balik, kamu tuh nggak bangun-bangun. Iya ya, tapi kayaknya ada yang aneh nih, Mbak. Kenapa kita tuh ngantuk banget ya? Hah? Duh, Mbak bener-bener bingung apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Saya tahu caranya, Mbak. Ted, kenapa dulu kamu tinggalin saya, Ted? Itu karena bapak kamu tidak setuju dengan hubungan kita. Makanya saya pergi. Saya tidak mau gara-gara saya kamu bermusuhan sama bapak kamu, Din. Bapak saya tidak setuju. Karena dulu kamu itu playboy, Ted. Dulu kamu sering dekati gadis-gadis lain. Aduh, itu tuh gosip, tidak benar. Tidak benar sama sekali. Buktinya aku masih sayang toh sama kamu. Dan setelah aku mendapat kabar kalau misalnya kamu menikah, aku tuh sangat sedih, hati aku sedih. Ya, tapi ternyata saya senang karena kita bisa bertemu lagi, yo. Tapi keadaannya sudah beda, Ted. Enggak, Din, enggak. Saya masih sayang sama kamu dan saya masih mau melindungi kamu. Walau saya di penjara, Saya akan membuat orang itu sangat menyesal karena telah membicarakan kamu. maksud kamu apa, Ted? Saya akan membalaskan sakit hati kamu. Aryo, Sila, Binaya.
semua keluarga Pak Doso itu. Apa itu benar, Ted? Iya, Din, iya. Yo. Saya memang sangat membenci mereka semua. Saya benci sekali sama Sheila, Mas Aryo dan Inaya. Salun, sedikit lagi si Inaya sampai ke tembok yang bapak sang paku. Salun, ini Salun. Cepet. Inaya, tunggu! Aduh, sorry. Aduh, Inaya. Aduh, Salun, kamu kalau jalan hati-hati dong. Kan kasihan Inaya. Inaya, tangan kamu sakit ya? Sakit, Ami. Aduh, ya ampun Inaya, tangan kamu berdarah banyak sekali. Sini biar saya obatin, An. Kamu sakit, Ami. Inaya, kamu tarik sih tangannya, saya kan cuma pengen ngobatin aja. Tapi tambah sakit, Ami. Sudah, enggak usah, Ami. Inaya, saya tuh sama sekali nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma pengen ngobatin tangan kamu. Karena saya tuh pernah baca di buku, kalau misalnya pendarahan itu akan berhenti kalau misalnya dikasih ludah. Enggak, Ami, enggak. Sini, biar saya obatin lagi. Bunga khusus yang saya petikkan khusus untuk Dek Sinta seorang. Terimalah. Terima kasih ya. Dek Sinta sudah menerima bunga itu. Berarti Dek Sinta sudah menerima hati saya, alias lamaran saya. Iya toh? Maksud Pak Waluyo apa toh? Ya kok masih tanya maksudnya apa itu bagaimana toh? Ya sudah jelas toh. Dek Sinta kan sudah tahu bagaimana hati saya terhadap Dek Sinta. Begitu juga kebalikannya, hatinya Dek Sinta kepada saya. Jadi bunga itu mewakili hati kita. Saya nggak ngerti. Tidak usah dimengerti, Dek Sinta. Dirasakan saja. Dan saat ini, Dek Sinta sudah merasakannya. Dek Sinta masih bisa memilih. Saya atau Ndoro. Dek Sinta sudah menerima bunga itu. Berarti Dek Sinta lebih berat memilih saya daripada Ndoro Doso. Lah, itu artinya juga Dek Sinta lebih memilih lamaran saya ketimbang melamar. Bunga? Bunga apa maksud? Hah? Kamu ambil bunga ini dari taman saya, dok? Enak kamu. Dada itu yang pakai bunga. Dada itu bisa membatalkan lamaran saya. Ndoro, Ndoro. Kamu dorong. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu menggoda calon istri saya. Kamu cari mampu sama saya. Enggak kok, Ndoro. Saya ini kan cuma usaha. Ya, siapa tahu, Dek. Mbak Sinta ini lebih memilih saya daripada Ndoro Doso. Kurang ajar kamu itu. Kamu pikir diri kamu siapa dibanding-bandingkan dengan saya sehingga Sinta ini mau memilih kamu, ha? Apa kelebihan kamu? Kelebihan saya? Oh ya banyak, Ndoro. Salah satunya, saya ini masih duda. Lah, Ndoro istrinya sudah banyak. Lah, saya juga yang lebih utama, lebih ganteng daripada Ndoro. Cek, pegang. Jangan. Tarik mampus kamu. Wes lah Mas, tenang dulu. Wah, memang keterlaluan itu si Waluyo itu. Masa dia berani banding-bandingkan saya dengan dirinya? Ya enggak level lah, saya enggak main sama dia. Berani kok dia menggoda kamu ya? Cemburu ya. Oh ya enggak mungkin saya ini cemburu. Yakin udah cemburu? Lo ya yakin, masa saya cemburu? Ya enggak level saya Waluyo itu. Apa sih hebatnya dibanding saya? Iya, tapi kecemburuan itu kan tandanya cinta. Berarti kalau Mas Doso itu udah cemburu sama Pak Waluyo, Mas Doso itu udah cinta sama Sinta. Saya cemburu? Udah? Wah, saya benar-benar cemburu. Bohong.
Saya kok cemburu setengah mati ini. Dah. Cemburu saya. Dah. Saya sebel sama Waluyo ini. Masa dia goda-goda kamu? Itu dong cemburunya. Oh, jangan nakal kamu. Pak Waluyo yang nakal. Inaya, kamu kenapa? Enggak, Mas. Enggak apa-apa, saya hanya lemas saja badannya. Kamu belum makan? Sudah, Mas. Cuma ini saya habis ketusuk paku. Astagfirullahaladzim, di mana Inaya? Ini, Mas, di tangan saya. Luka bekas tusuk, bolongnya bisa sebesar seperti ini. Ini sih kayak luka gigitan Inaya. Tadi Ami Sarah mencoba membantu saya dengan menghisap darah saya biar racunnya keluar, Mas. Loh, kok ngisapnya sampai kayak gini? Ini sih bukan ngisap untuk menyembuhkan luka, tapi ngisap kayak pengen minum darah, kayak Dracula gitu Inaya. Salun, ternyata sisik di leher Mbak udah berkurang, sayang. Syukurlah Mbak, itu tandanya darahnya si Ina itu benar-benar berkhasiat. Iya, Salun, kamu bener sekali. Tapi sayangnya sisik ini baru hilang sebagian, gak semuanya. Oh, mungkin minum darahnya itu Mbak yang kurang banyak. Ya mau gimana, orang pas Mbak lagi minum tiba-tiba tangannya tuh dia tarik. Dasar Ina. Tenang aja Mbak, kita masih banyak punya cara untuk mendapatkan darah si Inayah itu. Iya, tapi untuk kita mendapatkan kesempatan itu sangat sulit. Awas kamu, sekali lagi saya mendapatkan kamu, saya akan isap semua darah dalam tubuh kamu itu. Kelakuan Ami Sarah itu makin hari makin aneh saja. Dan saya yakin itu tuduhan yang dilakukan sama Ami Sarah dan Amita. Kalau Ami Sarah itu adalah pengikut genderuwo, saya yakin itu benar ini ya. Mas Arif nggak boleh suzon begitu sama orang. Tapi kamu nggak perhatikan apa belakangan ini banyak sekali kejadian aneh Inaya. Inaya, kamu harus ngejauhin Ami Sarah. Kamu nggak boleh deket-deket sama dia. Saya takut nanti kamu dijadikan tumbal lagi sama dia. Nggak mungkin, Mas. Saryo, pijitin saya dong, tangan saya sakit nih. Juminten, Mas Arya itu paling jago loh kalau mijitin. Iya kan, Mas? Saya yakin kalau kamu dipijitin sama Mas Aryo pasti cepat sembuh. Yang sakit yang mana? Seluruh badan saya pijitin dong. Loh, tadi katanya yang sakit tangan, kok sekarang seluruh badan sih? Itu tadi, sekarang udah berubah lagi. Sekarang badan saya yang sakit. Pijitin saya di kamar saya aja yuk. Udah yuk. Udah yuk. Saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan ini kesempatan besar saya untuk mengurus habis hartanya si Doso itu. Saya tidak percaya. Sekali menyelam, 2-3 pulau terlampaui. Iya. Dini, manapun kita berpisah, kita itu sudah pasti berjodoh. Loh, kamu mau aja ntar kesambet loh. Waduh Mbak, saya Saya istri pertamanya Mas Aryo. Saya Sheila. Kemarin kita udah ketemu. Cuman kayaknya kamu lupa ya sama saya. oh, jadi ini orangnya. Oke. Hobi bengong. Waduh, enggak Mbak, enggak. Saya cuma terpesona melihat kecantikan Mbak Sheila. Udah itu aja. Ah, bisa aja kamu. Waduh, bener loh Mbak. Mbak itu sangat cantik sekali. Wajah Mbak itu seger.
Jadi bikin orang yang melihat Mbak itu terpana. Ya, tapi sayang ya, Mbak itu udah punya suami. Maksud kamu apa? Waduh, Mbak. Waduh, maafin saya kalau saya lancang. Maafin. Waduh, saya kok jadi gini ya? Emang kalau udah punya suami, kenapa? Ya, enggak. Ya, pastinya suami Mbak itu akan menjadi suami yang sangat beruntung. Kalau dia itu mendapatkan istri yang terbaik, yaitu Mbak, yang paling cantik. Kalau kelamaan ada di sini saya bisa terbang melayang, Ted. Mbak, maafin saya ya, Mbak. Maafin. Ya, nggak usah minta maaf. Saya permisi dulu ya, saya harus ngurus Akbar. Akbar ya? Yo, silakan Mari. Mbak, silakan. Ya, kena kamu sama. Saya akan terus masukkan kamu ke dalam jebakan saya, supaya saya bisa balaskan dendamnya Dini. Ya. Ganjen juga ya si Teddy. Berondong gitu masih berani aja gangguin gue. Ya tapi emang sih, ya gue nih nggak jelek-jelek banget loh. Gue lumayan cantik kok. Dibanding 3 istrinya Mas Aryo aja, gue yang paling oke. Mas Aryonya aja nggak pernah nyadar. Mama kenapa tahu sendiri? Enggak sayang, Mama ngerasa jadi muda kembali. Kamu lucu deh. Iya sayang, sini Bobo sayang. Sini Bobo siang sayang. Kok gue jadi GR sih? Sama Berondong Teddy. Romo minta kalian semua itu bersiap-siap untuk acara lamaran nanti malam. Kalau bisa dan haruslah kalian itu pakai pakaian yang seragam, warnanya aja nanti disamakan, ya. Ini untuk menunjukkan kekompakan kita sebagai keluarga. Dan semua ini harus dipersiapkan dengan matang. Tapi Mo, ini kan cuma acara lamaran aja. Tamunya juga udah tinggal di sini dan cuma 3 orang kok. Iya, nggak usah berlebihan kayak begitu apa? Kalian nggak perlu iri. Mo, kami ini bukannya iri, tapi ini kan pernikahan Romo yang kesekian kalinya. Apa Romo tuh nggak malu kalau terlalu dibesar-besarkan? Kenapa harus malu? Justru Romo itu bangga bisa memiliki istri lagi. Sudahlah, kalian itu bersiap-siap saja. Nanti malam Romo tunggu lagi di sini. Mbak, sebenarnya ya, sampai detik ini saya tuh belum bisa merestui Romo tuh menikah dengan Sinta, Mbak. Ya juga sih, Tah. Apalagi Romo itu melanggar janjinya untuk apa? Merestui Aryo itu menikah dengan Inaya. Iya, tapi Mbak itu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Mbak itu masih saja merasa utang budi sama dia. Ya Ita, maafin saya Ita. Saya itu kayak diketok mati. Ibaratnya saya itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Tah. Tapi ya Mbak, menurut saya, sebelum kita terlanjur ini, kita ini harus berbuat sesuatu, Mbak. Karena kalau Romo itu sudah menikah dengan Sinta, kita ini pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Coba Mbak lihat itu contohnya si Sarah. Apapun kesalahannya dia, apapun perbuatannya dia, kita tetap tuh nggak bisa menyingkirkan dia dari rumah ini. Karena apa? Karena dia itu sudah menjadi istrinya Romo. Ya juga ya, Tah. Tapi apa yang bisa saya lakukan, Ita? Hanya mukjizat Allah, Mbak, yang bisa memberikan kita petunjuk. Sehingga dia itu dengan sendirinya bisa terusir dari rumah ini. Mbak mempunyai berita yang baik sama kamu. Malam ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mendapatkan janin itu. Yang benar, Mbak. Iya. Jadi malam ini juga kita harus segera beraksi untuk mendapatkan janin itu. Karena masalahnya hari ini adalah lamarannya Romo ke Sinta. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa mendapatkannya. Soalnya mereka semua itu kan pasti akan berkumpul di ruangan depan. Jadi tidak akan ada satu orang pun yang berada dalam kamarnya. Dan ini adalah kesempatan bagus buat kamu mengambil janin itu. Ya. Hah? Buat saya? Aduh. Ya iya dong, Salun. Cuman kamu satu-satunya harapan Mbak untuk bisa mendapatkan janin itu. Aduh, Mbak. Tapi kan saya buta, Mbak.
Ya justru karena kamu ini tidak bisa melihat, makanya Mbak menyuruh kamu. Masalahnya nanti tidak akan ada yang bisa mencurigai kalau kamu yang mengambil janin itu. Kan kalau Mbak juga harus hadir dalam acara lamaran itu. Kalau Mbak nggak hadir, mereka pasti akan langsung menuduh kalau Mbak yang mengambil janinnya. Aduh Mbak, saya bener-bener nggak berani Mbak, bener Mbak. Aduh, kalau sampai terjadi apa-apa gimana? Kamu tenang aja deh, ntar Mbak kasih petunjuk sama kamu ya. Petunjuk apa? Ya, pokoknya nanti malam Mbak akan memberikan kamu petunjuk untuk kamu bisa mendapatkan janin itu. Ya. Seperti yang pernah Mbak bilang sama kamu, kalau tabungnya itu seperti akuarium, nah janinnya itu ada di dalamnya. Jadi kamu tinggal masukin aja tangan kamu ke dalam akuarium itu, terus kamu tinggal ambil janinnya, ya? Iya Mbak, tapi tabung itu tuh taruhnya di mana kamarnya Inaya Mbak? Kamu tahu kan tempat tidur Inaya di mana? Oh iya saya tahu. Nah, tabungnya itu ada di sebelah kiri tempat tidur itu. Tapi kamu harus hati-hati, karena di situ banyak kabel. Jadi kamu harus mencabut dulu alat-alat kabel itu, baru kamu ambil janin itu ya. Aduh Mbak, kayaknya berat banget, saya nggak sanggup Mbak. Aduh Salun, ayo dong Salun. Cuman kamu satu-satunya harapan Mbak. Ini ada kesempatan emas kita, sayang. Oke, kalau gitu saya akan bantu Mbak sekuat tenaga saya. Tapi ingat Mbak, kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, Mbak harus lindungin saya ya. Kamu tenang aja sayang. Nggak mungkin Mbak akan mengorbankan kamu. Kamu adalah satu-satunya adik Mbak. Ya? Iya Mbak. Jadi malam ini kita harus berhasil mengambil janin itu. Setelah itu kita baru mengambil darahnya Inaya. Semoga berhasil ya sayang. Iya Mbak. Sebagai bukti bahwa saya melamar Sinta itu, maka sesuai perjanjian, saya akan berikan sebagai mas kawin itu emas batangan seberat 1 kilogram. Silakan. Ini artinya saya sudah resmi melamar Sinta itu sebagai istri saya. Iya Pak, iya. Dan saya sebagai wakil dari keluarga menerima lamaran Bapak kepada Mbak Yu Sinta. Terima kasih. Oh ya, kira-kira kapan yuk Bapak mau menikahi Mbak Yu Sinta? 2 hari lagi. Lagi. Wah, saya sangat senang sekali. Ya wes, kalau gitu saya akan mengabarkan lamaran ini kepada keluarga saya. Dan mudah-mudahan setelah lamaran ini kita akan menjadi keluarga yang besar, rukun dan saling menyayangi, Pak. Saya juga berharap demikian, ya. Dan saya juga berjanji saya akan menjaga dan mencintai Sinta itu dengan segenap jiwa raga saya. Dan saya juga minta untuk anggota keluarga yang lainnya, tolong terima Sinta dan saudara-saudaranya itu dengan tangan terbuka, tanpa rasa benci maupun amarah. Paham semua ya? Saya juga mau mengucapkan terima kasih sama semua keluarga yang ada di sini. Kalau semua keluarga yang hadir sekarang sudah bisa menerima saya dengan lapang dada. Dan saya akan berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Kamar Inaya. Dikit lagi nyampe. Ini dia kamar si Inaya. Sial. Nggak bisa dibuka lagi pintu kamarnya. Ih, pakai dikunci. Coba lagi deh. Pintar banget sih Inaya ini, udah mengantisipasi dia ngunci-ngunci kamar. Aduh, sial.
Aduh, Non, ini bukan kamarnya Nyonya Sarah. Ini kan kamarnya Nyonya Inaya dan kamarnya tuh dikunci. Oh, iya pantesan, Mbak. Ya sudah, ayo Mbak anterin ke kamarnya Nyonya Sarah yuk. Iya, Mbak. Ih, sial, gagal lagi. Ih. Ayo. Indah sekali nih Mas Yo. Banget, Mbak. Apalagi kalau nggak cuma satu, banyak. Indah. Tenang aja, Mbak yakin sekali kita akan memiliki emas batangannya si Doso itu. Semuanya. Oh ya, Mbak. Rencana Mbak yang kemarin tuh apa yo? Rencananya Mbak begini loh. Mbak ada niat untuk mengembalikan emas batangan ini ke si Doso dengan alasan, tolong dong Mas simpenin emas batangan ini. Nah, setelah dia mengambil dan niat menyimpan kan, pastikan kita bisa ngintipin dia, terus kita tahu deh tempat rahasia dia itu di mana. Ya tapi kalau nyimpannya di tempat yang kemarin lagi ya gimana? Kan udah dicek nggak ada. Ya nggak mungkin Tojo, kan Mbak akan bilang sama Mas Doso, Mas nyimpannya jangan di berangkas ya, bahaya. Hehe, kalau gitu kan dia itu pasti menyimpannya di tempat lain, ya di tempat rahasianya dia itu. Wah, boleh dicoba tuh. Udah ada ruginya toh? Iya. Oke, boleh juga. Kita coba. Iya. Si Naya tuh. Iya, Mbak. Kayaknya dia tuh tahu kalau janinnya itu tuh mau diambil. Iya, tapi kita harus gimana lagi dong? Hilang semua kesempatan Mbak untuk dapetin janin itu sekarang. Tenang aja, Mbak. Besok malam kita coba lagi. Tapi gimana dengan itu anak? Kamu lihat Mbak udah ikat dia aja. Dia tuh masih bisa ngeberontak, Mbak udah nggak tahan dengan semua sikap dia. Ya, maklum lah Mbak, namanya juga anak genderuwo. Udah untungnya anaknya nggak bisa menghilang sendiri. Ya untungnya sih kayak gitu. Kalau nggak, nih kepala Mbak bisa tambah pecah, tau nggak? Ya udah Mbak, kita tenang aja, nggak usah terlalu gencar. Karena kalau kita terlalu gencar, Ratna sama Sita tuh makin duduk kita yang enggak. Makanya kita nyantai aja Mbak. Mbak sih sekarang cuma bisa pasrah doang, Salun. Tapi tuh anak tetap harus diikat. Karena kalau nggak, dia tuh bisa aja nekat. Iya Mbak. Ada apa calon pengantinku sayang? Ada yang ingin saya titipkan. Aha, kenapa? Apa ini? Begini loh Mas. Ini loh Mas, saya ini mau menyerahkan emas batangannya saya. Loh, kenapa? Iya, masalahnya kalau emas batangan ini ada di tangan saya takut hilang Mas. Jadi mau minta tolong Mas Doso menyimpankan. Oh, begitu. Baik. Ini saya simpankan dulu ya. Tapi Mas harus janji loh, menyimpan emas batangannya itu harus di tempat yang aman sekali. Karena emas batangan itu kan sangat berharga sekali. Wong itu kan emas kawin dari Mas Doso. Iya, tenang aja. Saya punya tempat khusus untuk menyimpannya. Tapi jangan di lemari besi. Masalahnya kalau di situ masih bisa diambil orang, bahaya. Oh, enggak. Saya ini punya tempat penyimpanan paling khusus di dunia. Karena cuma saya yang tahu. Bener? Bener, enggak usah khawatir. Terima kasih. Kalau gitu saya jadinya nggak khawatir lagi. Aduh, Mas Doso. Kalau hari ini Sinta itu senang sekali, bahagia sekali. Karena kan hari ini Mas Doso udah melamar Sinta. Aduh, justru saya, Dek Sinta, laki-laki yang paling beruntung di dunia. Karena saya bisa melamar perempuan secantik dirimu. Ada apa sih? Nah, ini tempat paling aman di dunia ini.
sekarang di mana dia nyimpen harta karunnya. Ini baru menyenangkan. Cari-cari selama ini. Wah, mantap nih. Tapi kok cuma satu ya? Tanya banyak hartanya. Ini apa lagi ini kertas nih? Ini pasti peta yang menunjukkan di mana Pak Doso nyimpen harta karunnya. Ini aset ini. Kalau Mas Dedi sama Mbak Sinta tahu, wah seneng pasti mereka ini. Udah dapet. Yang penting kuncinya udah dapet. Ini cabut aja dulu. Kasih jodoh. Kenapa? Tapi jadi si Sinta kan lebih enak. Ya enggak bisa, dia itu belum jadi istri saya. Ya toh, lagi pula enak pijitan kamu ini sini. Saya reban. Ya sudah. Maunya aja merayu. Dong, ya pijit tuh pakai perasaan loh. Iya. Ya udah merem ayo. Aku kalau ketahuan, aku harus tolong minta bantuan nih Mbak Sinta. Mbak, aku terjebak di kolong ranjang Pak Doso. Jadi tolong bebaskan aku. Oh, si Tejo ini mana? Kok belum datang juga? Aduh, apa jangan-jangan terjadi sesuatu lagi? Mbak sangka si Tejo. Lah, emangnya Tejo belum datang, Mbak? Belum, makanya Mbak ini khawatir loh. Waduh, mana ya? Wah, Mbak, atau jangan-jangan Tejo kabur? Ya enggak mungkin. Wong kita ini belum berhasil kok udah kabur. Ya siapa tahu aja dia mengamankan diri supaya dia tidak di penjara. Teddy, si Tejo itu orangnya udah seperti itu, kecuali kamu. Lah, kok aku sih yang dituduh? Kena aja. Ya iya, kamu itu emang tipe pembohong. Uang udah ini berapa kali Mbak ini dibohongin sama kamu. Ya Mbak. Sekali-kali ndak apa-apa toh kalau dibohongin sama adik sendiri. Ih, nyebelin banget sih. Siapa iki SMS? Astaga. Kenapa Mbak? Kenapa? Si Tejo ini. Ya Tejo kenapa? Aduh, dia itu kekurung di kamar Mas Doso, nggak bisa keluar. Waduh, kok bisa? Tidur Romonya. Saya kok misi Romo juga pegel ya?
terus kegencet bisa jadi ayam penyet saya ini. Aduh, tolong dong, bantuin aku keluar dari sini. Duh, apa telepon aja ya? Ah, tapi ntar kedengeran. Suara siapa itu? Suara siapa? Tolong! Tolong Mas Desa, tolong Ikil, tolong! Tolong! Suara Sinta. Sinta! Loh, jangan ditinggal saya, Roma! Kalau udah Sinta aja. Aman, mereka udah keluar. Itu. Mas! Ada apa? Ada apa di Sinta? Tolong Mas, ada ular! Ular! Romo, berarti ularnya itu datang lagi. Ya kan memang ularnya itu belum ketangkep, Mbak. Sudah. Biar saya lihat ya. Hati-hati loh Mas, ularnya besar sekali. Ayo, bantu. Ayo. Iya, Pak. Ayo. Kamu. Kita kamu. Biar ularnya itu nggak lari. Ayo. Iya, Rom. Kamu situ. Iya, Pak. Ya. Ayo. Mana ini? Romo, ini kayaknya ularnya udah nggak ada ini, Romo udah pergi, Romo. Nggak mungkin. Sudah cari terus itu di bawah meja. Ini nggak mungkin kabur. Mungkin masuk ke sela-sela nih, Om. Itu di bawah meja itu. Gimana Mas? Tuh, kamu ngapain? Ini kamarmu ini sedang disterilisasikan. Iya, tapi saya mau ngelihat ketika Mas Doso itu ngambil ularnya. Duh, tapi bahaya, Sinta. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Nggak bahaya, kan ada yang jagain Mas Doso. Iya. Ularnya juga nggak ada kok, Mas. Ini kan cuma rekayasa saya aja. Duh, emang ya ular itu kebuangan. Giliran ada malah ular, Ray. Nggak ada dicari, nggak ketemu ya, Ta ya? Iya ya Mbak, kayaknya ularnya itu tahu kalau kita itu lagi lengah. Aduh, mudah-mudahan ini bisa ya ketemu ya ularnya kalau ditangkap sama Romo ini. Aja, mudah-mudahan ya Ami, biar kita semua ini berasa aman. Iya Inaya, mudah-mudahan. Nggak mungkin Om Gendro ke kamarnya Sinta. Ngapain dia di situ? Bisa keluar juga. Saya tahu sekarang. Ini pasti cuma akal-akalan si Sinta aja. Ngapain kamu tadi masuk kamar Om? Tadi enggak ngapa-ngapain. Kamu pikir saya ini bodoh? Kamu tidak bisa bohongi saya. Sekarang katakan sama saya, apa yang sudah kamu lakukan di kamar Om? Oh, enggak ngapa-ngapain. Heh, Tejo. Kamu itu tidak ada bedanya dengan mbak kamu. Ingat, saya tidak akan membiarkan kamu tinggal berlama-lama lagi bersama mbak kamu di rumah ini. Karena saya tahu kalian berdua itu mempunyai maksud tertentu tinggal di rumah ini. Sekarang katakan sama saya, apa yang sudah kamu lakukan di kamar Om? Enggak ada, biasa, nggak apa-apa kok. Enggak ngapa-ngapain. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Sekarang aku sama saya, apa yang sudah kamu lakukan di kamar Om? Atau saya tidak akan segan-segan untuk menyakiti kamu. Iya, gimana, Ma? Nggak ada, ularnya udah nggak ada. Mas, padahal tadi itu beneran loh. Saya tuh lihat ularnya ada di tempat tidur. Besar sekali. Mungkin ularnya keluar lewat jendela kali ya. Tapi Romo, kayaknya rumah kita ini kok semakin terteror sama ular ya, Mo? Ya sudahlah, besok saya akan suruh orang untuk mensisir seluruh rumah.
Iya, Mo. Tadi saya ketemu sama Tejo, dia ngumpet di pojokan. Mo, dia ketakutan sekali. Tejo, kamu udah apa-apa? Takut ular. Takut. Ya wes sini sama Mbak aja sini. Sudahlah, nanti untuk malam ini biar nanti saya suruh Dewa sama Urip untuk jaga di depan kamar kamu ya. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa langsung bertindak. Boleh, kayak presiden aja. Iya. Ya, habis kalau Roman jagain kan belum boleh. Maunya. Bayu! Bayu! Kok Bayu gak ada sih? Bayu kemana? Aduh, Salun telanjur banget sih disuruh jagain Bayu. Kok malah tidur sih? Salun! Salun bangun! Aduh, ada apa sih Mbak? Apa-apa? Bayunya mana Bayu? Ini mana Bayunya gak ada, Salun. Tadi ada di sini Mbak, bener Mbak. Iya, tapi sekarang tuh Bayunya gak ada. Kamu terlalu banget sih disuruh jagain gitu aja gak bisa. Yaudah, cepet cari Mbak. Ayo Mbak, cepet cari Bayu Mbak. Kamu gak bisa diandelin ya. Bayu! Bayu sayang, kamu di mana? Bayu! 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 Mbak, Sarah itu sepertinya benar-benar membahayakan kita. Iya, dia itu memang sangat membahayakan. Orang Mbak aja bisa khawatir sekali loh. Masalahnya, Mbak takut dia itu suatu hari nanti bisa membongkar rahasia kita. Waduh. Ya udah, Mbak serahkan saja dia sama saya. Kalau dia sampai macam-macam, tak pukuli, ya. Oke, masalah Sarah Mbak serahkan sama kamu. Lalu gimana kamu? Harta karun itu nggak ada di situ, Mbak. Itu cuma lubang kecil. Waduh, berarti kita gagal lagi. Yuk. Nggak gagal. Justru kita sukses besar. Maksud kamu tuh apa? Kan di lubang itu nggak ada apa-apa, kan? Tapi ada ini. Apa itu? Itu peta tempat harta karunnya disimpan. Akhirnya kita akan tahu di mana harta karun itu berada. Sebentar lagi kita pasti menemukan harta karun itu. Pak polisi! Tolong Pak, keluarkan saya, Pak! Saya mau ketemu dengan anak saya, Pak! Pak! Pak, keluarkan saya, Pak! Tolong! Anaknya, Pak! Anakku, Pak! Pak! Tolong keluarkan saya, Pak! Pak! Anak saya! Diam! Diam kamu! Pak! Pak, tolong, Pak! Anak saya! Jangan! Tolong, jangan lakukan ini sama saya! Jangan! Jangan! Diam! Dengan begini, dia nggak akan mengganggu kita tidur lagi. Ya kan? Ayo duduk. Bayu, kamu di mana sih sayang? Jangan bikin Amin jadi spanning terus dong. Bayu. Ya ampun, itu Bayu ngapain dia di situ? Kamu kena. Ayo Bayu, sini sama Ami. Ya ampun Bayu. Kamu kenapa kok basah kayak gini sih? Kamu habis ngapain? Untung aja nggak ada yang lihat kamu. Ayo, ayo ikut Ami. Tolong! Tolong, Romo! Tolong, Romo! Ya Allah! Tolong! Ini Romo! Astagfirullah! Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi ini? Saya tidak tahu, Romo. Tiba-tiba saja tabungan sudah terjatuh dan terguling di lantai. Romo, cepetan Romo. Telepon Pak Dirjo, Romo. Janin ini harus diselamatkan. Iya. Romo, telepon dulu. Tolong ya, tolong ya. Ya, apa janin ini bisa selamat, ya? Insya Allah. Yuk, mendingan cepat diangkat lagi tabungnya, yuk. Iya, yuk. Angkat, yuk. Nanti ditambahin aja cairannya lagi, yuk. Aduh, saya nggak tahu gimana caranya nih. Angkat aja, yuk. Angkat lagi. Nanti ditambah lagi cairannya pelan-pelan, yuk.
ini pasti ada yang menjatuhkannya, Inaya. Ini pasti, saya yakin ini ada yang ngincer janin ini. Ya Tah, siapa lagi yang kita curigai itu loh, Ita? Maksud Mbak? Ya siapa lagi, Tah? Bayu, kamu tuh habis ngapain sih? Coba, ngapain kamu sampai basah kayak gini, ya? Pakai nangis lagi. Ya ampun, Bayu, tangan kamu kenapa sampai memar kayak gini? Ya ampun, Bayu, kamu tuh habis ngapain? Kenapa kamu sampai memar? Mbak Sarah, Mbak. Iya, saya, Mbak. Mbak, sini. Aduh, Mbak. Ada apa sih? Gawat, Mbak. Ada apa? Apa sih Bayu udah Mbak ketemuin? Udah nih Mbak lagi ngebersihin, dia nggak tahu kenapa dia basah terus tangannya juga memar. Ya ampun Mbak, kalau Mbak tahu si Bayu tuh habis ngegulingin tabung janin anaknya si Dini, Mbak. Hah? Jadi Bayu udah berhasil makan janin bayi itu? Enggak Mbak, seperti saya dengar sepertinya enggak Mbak. Karena di dalam tabung itu tuh masih ada janinnya. Aduh, Bayu, kamu tuh kalau kerja jangan setengah-setengah dong. Kenapa kamu nggak langsung makan aja sih janin bayi itu? Jadi kan nggak ngerepotin gini. Iya, dia tuh juga mungkin mau ngedeketin Mbak, cuman tabungnya udah keburu jatuh, jadi dia kebasahan sama air janinnya. Terus gimana dong? Mungkin kali ya, nih tangannya dia sampai memar kayak gini. Ya ampun, kasihan banget Aminnya. Aduh, tapi Salun, kira-kira ada nggak ya orang yang lihat kalau Bayu ada di sana? Tenang aja Mbak, kayaknya nggak ada satupun orang yang ngeliat kelakuan si Bayu tadi. Aduh, syukur deh. Bayu. Makin lama Tommy makin gak kuat ngeladenin kamu. Kamu tuh ngerepotin aja ya. Aduh Mbak, makanya Mbak cepet-cepet cari janin untuk dimakan sama si Bayu. Biar semua kesialan Mbak tuh hilang. Salun, kamu nggak kasih tau Mbak juga Mbak udah tahu. Cuman gimana caranya? Bayu aja gagal mulu. Wah, ini kesempatan besar kita, Mbak. Kita manfaatkan saja untuk mengambil hartanya si Doso selagi mereka sibuk dengan janin itu. Bener kamu, Ted. Mbak juga sepikiran sama kamu. Tapi kita ini harus bergerak dengan cepat. Jangan sampai si Doso itu tahu kalau peta harta karunnya itu sudah ada di tangan kita. Iya kan? Iya. Beres, Mbak, beres. Ayolah. Ayo. Bagaimana Pak? Apa masih bisa janin ini selamatkan Pak? Saya mau selamatkan Pak. Masih kritis. Denyut jantungnya masih lemah. Saya sarankan agar janin ini dibawa segera ke laboratorium saya. Loh, kenapa memang? Karena peralatannya di sini tidak komplit, Pak. Saya takut terjadi apa-apa pada janin ini dan tidak tertolong lagi. Romo, saya rasa itu ide bagus, Romo. Demi menyelamatkan janin ini. Iya Romo, saya setuju. Saya takut terjadi apa-apa sama janinnya Mbak Dini. Saya akan merasa bersalah sekali Romo. Baik. Lakukan saja apa yang terbaik. Baik, Pak Dosa. Saya akan suruh anak buah saya untuk mempersiapkan ke dalam lab. Kok ini kayak jejak air? Lihat. Oh iya. Tapi ini jejak apa, Mbak? Kok saya ini curiga ya? Kayaknya jejak ini tuh jejak orang yang numpain tabungnya jarinnya Inaya ini. Tapi sebentar ya Mbak. Loh Mbak, kok ini kayaknya bukan jejak kaki, Ita. Ya terus ini jejak apa Mbak? Kayak jejak tangan tapak bayi itu loh. Tapak bayi? Iya. Masa sih? Kamu perhatiin ya, perhatiin. Ruasnya itu panjang-panjang. Kalau kaki, nggak mungkin kayak begini. Mana nggak bulat lagi? Bukannya panjang. Ya nggak? Bener nggak sih omongan saya? Lihat ya. Oh, iya juga sih Mbak. Tapi kalau memang ini tuh jejak tapak tangannya bayi, itu terus bayinya siapa dong Mbak? Mereka ini pada tidur. Alah, paling
mereka itu apa? Cuma pura-pura tidur tok ini. Hehehe, bangun. Bangun sana. Ami udah malam-malam kok. Ih, kenapa sih? Gangguin orang tidur aja. Apa sih, Ami? Ada apa? Kamu tuh anak kamu itu, saya yakin ya, kamu itu ya sama anak kamu itu apa? Cuma pura-pura tidur tok. Aduh, Ami. Ada apa sih orang Mbak Yuni lagi tidur, jangan digangguin, Ami. Kan dia bangun. Kamu sama anak kamu itu jalan dari semua ini toh. Saya tuh yakin janin itu apa? Yang numpai tabungnya itu ya karena kamu sama kamu itu, ya kan? Apa, Ami? Iya. Jatuh tabung bayi. Iya. Tabung bayi apa sih, Ami? Ami, kita sama sekali nggak tahu. Dari tadi kita tuh tidur dan bayi juga tidur. Ami, tolong jangan berisik, nanti dia bangun. Ida, ya berdua ini ya sebelah agak tidur. Ami, Bayu ini kan masih kecil, jadi mana mungkin dia belajar tidur? Oh, anak kamu itu loh, anak jadi-jadian Sarah. Ya bisa aja tapak tangannya Bayu itu dari kamarnya Inaya terus sampai ke ruang tengah. Siapa lagi kalau nggak tangannya anak kamu itu? Aduh, gawat nih. Kenapa pakai ninggalin jejak segala sih, Bayu? Ami, itu sama sekali nggak mungkin. Ami tuh jangan menuduh saya macam-macam ya. Bayu ini masih anak kecil, dia tuh masih kecil. Loh, ya udah, sekarang saya mau lihat tapak tangannya anak kamu. Sini, tunjukin ke saya. Sini ya. Sini. Ami, jangan, Ami. Loh, saya mau lihat terluka atau enggak? Ami, jangan. Bayu ini kan baru mau tidur. Ami, tolong dong, jangan ganggu, jangan berisik. Nanti kalau misalnya dia nangis lagi gimana? Saya kan capek nidurinnya. Kalian tuh selalu aja menuduh anak saya macam-macam. Dia tuh masih suci, dia nggak tahu apa-apa. Sarah, kalau memang anak kamu itu tidak bersalah, kenapa kamu tutup-tutupin? Saya bukannya menutup-nutupin, tapi saya kasihan sama dia. Nanti kalau misalnya dia rewel lagi, dia tidak bisa tidur. Sekarang lebih baik kalian keluar dari kamar saya. Saya nggak akan pergi, diem tak? Saya nggak akan pergi kalau kamu belum tunjukin tapak tangannya anak kamu ini loh. Saya tidak akan menunjukkan tapak tangan anak saya sama sekali. Oh, berarti ada yang mencurigakan dari anak kamu ini ya? Ayo kan, buktinya, ayo, saya mau lihat. Keluar sana. Apa kamu ikut juga? Udah, Ami, keluar sana, nanti bayinya bangun. Tunjukin dah. Ya. Berani lawan saya ya kalian berdua ya. Awas kamu ya, suatu saat ya, lihat aja kamu ya. Apa? Cepet. Aduh, minta tutup. Emang bener-bener brengsek itu Sarah Sawun itu. Tapi ya, Mbak, apa yang dikatakan si Sarah itu ya ada benernya juga. Si Bayu anak sekecil itu tuh bisa diatur untuk bersandiwara, Mbak. Aduh, Ita, tapi siapa lagi kalau bukan Bayu, Ta? Orang bayi yang di sini cuma Bayu toh. Orang Aura sama Arjuna udah bisa jalan, kok siapa lagi? Iya sih, Mbak, tapi ya si Bayu itu juga terlalu kecil untuk bisa merangkak. Apa mungkin ada anak lain yang masuk ke rumah ini, Mbak? Sopo, jangan ngawur kamu tuh. Ya saya juga nggak tahu. Ya udah kalau gitu kita harus selidikin, Ta. Karena apa? Kok rumah ini itu semakin hari kok semakin aneh kejadiannya itu. Iya, Mbak, iya. Ayo. Gimana ini? Masih jauh nggak harta karun itu? Waduh, Mbak, menurut peta itu harta karun itu sangat jauh. Ya berapa jauhnya? Ya. Lihat dulu lah. Yuk. Nih, Mbak, menurut peta ini, setelah halaman belakang kita harus berjalan selama 200 meter ke arah selatan. 200 meter ke arah selatan? Iya. Oh, itu berarti ada di halaman depan. Ya wes, kalau gitu kita langsung aja menuju harta karun itu. Siapa di situ? Lah, itu kan suaranya Pak Waluyo. Lah, ngapain sih ada dia segala? Umpet ini. Pak Waluyo, selamat malam. Ternyata Dek Sinta dengan Mas Teddy tuh. Saya kira siapa tadi? Loh, kok malam-malam ada di sini? Ada apa ini? Oh ya, nggak ada apa-apa. Cuman ingin mencari udara, mencari angin aja. Cari angin? Lah kok malam-malam cari angin? Nanti kalau Dek Sinta masuk angin gimana?
Oh ya juga ya, saya sama sekali tidak terpikir loh. Habis yang ada di pikiran saya ini hanya ingin bertemu dengan Pak Waluyo. Ya bener. Dek Sinta mau ketemu saya. Iya, saya ini sangat ingin sekali bertemu dengan Pak Waluyo. Karena saya tahu sekali, pasti hatinya Pak Waluyo itu sakit toh. Ketika Pak Waluyo tahu kalau saya ini tadi tunangan dengan Mas Doso. Memang Dek Sinta, melihat Dek Sinta tunangan, saya ini langsung patah hati. Walah, maaf ya Pak Waluyo, kalau saya ini udah nyakitin hatinya Pak Waluyo. Oh, begini aja. Gimana kalau kita berdua ini ngobrol-ngobrol di taman belakang? Kan suasana di sana enak, udah gitu sepi, tidak ada orang. Jadinya saya bisa mencurahkan seluruh perasaan saya terhadap Pak Waluyo. Gimana, setuju ndak? Iya, ya pasti mau toh. Jelas mau. Lawang ini kesempatan yang sudah saya tunggu-tunggu dari lama kok. Bisa berduaan dengan Dek Sinta. Tapi bagaimana dengan Mas Teddy? Waduh, wah, enggak apa-apa, Pak. Bong, saya juga mau jalan-jalan dulu. Silakan aja kalau Bapak mau jalan-jalan sama Mbak Ayu saya. Silakan aja. Monggo. Ayo toh, dorong Yuk, ikuti silakan, roda silakan. saya. Hati-hati ya, Pak ya. Iya, Ji. Ini saatnya saya berburu harta karun itu. Yuk, ya. Yang bener tuh Dek Sinta. Jadi Dek Sinta ini sebenarnya juga cinta sama saya, tapi tidak bisa mengutarakannya. Dek Sinta ini sulit memilih antara saya dengan Doro. Iyo, keadaannya seperti itu Pak Waluyo. Cinta saya terbagi dua. Terbagi dua. Lah kok kayak lagu saja toh, Dek? Tenang saja, Dek Sinta. Saya enggak apa-apa kok dijadikan yang kedua. Enggak bisa mendapatkan Dek Sinta sebagai istri, ya jadi selingkuhan juga enggak apa-apa. Yang penting Dek Sinta mau menerima cinta saya. Saya terima sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan raga. Ih, jijikan sekali. Enak aja dia ini main cium-cium tangan saya. Kalau bukan karena harta karun, udah saya tampar dia. Dek Sinta, aku tresno karo sampeyan, Dek. Tresno sampai berkiwir-kiwir. Semoga aja si Teddy itu segera menemuin harta karun itu. Kalau enggak, sia-sia aja pengorbanan saya ini. Balah, Pak ngopo tuh karo Mbak Sinta kuwi? Waduh, kok di dalam peta ini dikatakan bahwa saya harus berjalan lurus sejauh 1 kilometer. Itu berarti harta tidak ada di sini. Waduh, gimana ya? Malam gini kok masih belum tidur, Thomas? Iya, sampean kok masih berkeliaran di luar? Aduh, Pak Dewa sama Pak Urip. Iya, saya masih belum ngantuk. Atau mungkin saya masih belum terbiasa ya di sini. Oh, begitu? Iya. Aduh, kayaknya saya udah mulai ngantuk nih. Ya wes, kalau gitu saya permisi dulu ya ke kamar. Permisi. Iya. Waduh, hampir saja saya ketahuan. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan sama dia itu. Maksudmu apa, Towo? Iya. Tadi saya perhatikan, sepertinya kelakuannya itu aneh banget, Rip. Kayaknya ada sesuatu yang lagi dia cari gitu. Itu hanya perasaanmu saja, Wo. Kalau menurut aku sih, tidak ada yang aneh, Wo. Ya sudah, Wo.
Ayo, kita kontrol lagi, Wo. Iya, tapi Ayolah, udah, Wo. Ayo. Pak Dim, tolong Pak, lakukan yang terbaik untuk anak saya Pak, supaya dia itu tetap hidup. Saya akan bayar berapapun biayanya yang Bapak minta. Benar itu, Pak. Ya, tolonglah. Lakukan segala yang terbaik. Saya nggak mau cucu saya ini jadi kenapa-napa ini. Baik, Pak. Akan saya usahakan semoga Jan itu kembali stabil, Pak. Harus, Pak. Harus stabil. Iya, Pak. Baik, Pak. Percayakan sama saya. Saya juga tidak mau kalau penelitian saya itu gagal, Pak. Ya, baguslah kalau gitu. Semuanya pokoknya saya serahkan saja sama Pak Dirjo. Yuk, gila ya. Ayo kita pulang kan, ya. Letaknya di luar rumah. Ya, saya juga tidak yakin Pak. Tapi menurut peta itu, arahnya itu berada di luar rumah ini. Mana mungkin? Coba sini Mbak lihatlah. Nih. Nah, coba Mbak lihat yo. Ini itu rumah induk. Kalau sampai kita jalan sejauh 1 kilometer, ya Mbak sendiri tahu toh kemana arah tujuannya. Ya juga sih, ini emang adanya di luar rumah. Memang benar-benar pinter itu si bandot tua itu. Di luar dugaan sekali dia menyimpan harta karun ini. Iya Mbak, tapi Mbak tenang saja. Saya juga tidak kalah pinter. Mbak serahkan saja sama saya, yo. Saya yakin harta itu akan berada di dalam genggaman saya. Mbak, ada orang. Iya Mbak, ada apa Mbak? Permisi Ndoro. Nyonya, itu loh, ada yang nyari Nyonya. Tamu buat Nyonya. Aduh, siapa? Hengki? Sinta. Walah, kok kamu bisa ada di sini? Mau apa toh? Saya Mbak yang telepon. Oh kamu? Saya sengaja menyuruh Mas Hengki ke sini. Yo, tapi ya untuk apa toh? Mbak, ya pokoknya Mbak tenang saja. Mbak tidak perlu khawatir tentang kejadian semalam, yo. Loh, memangnya kenapa? Mbak, rencana kita hampir gagal gara-gara Sarah memergoki Tejo di kamarnya Pak Doso. Dan itu sangat berbahaya buat kita, Mbak. Bener loh, Dek Sinta. Makanya kedatangan saya ke sini kan jemput si Tejo. Saya akan ajak dia tinggal bersama saya. Dek Sinta sama Teddy di sini tetap bisa menjalankan rencana kita dengan tenang. Dan saya yakin kok tanpa Tejo, Teddy bisa membantu. Gimana? Terus gimana? Ya? Itu Dek Sinta. Yo, saya setuju. Sinta. Aduh sampun, gimana dong mau mari tangannya Bayu itu belum hilang. Gimana kalau misalnya nanti Ratna sama Ita datang lagi terus ngelabrak kita? Aduh, pasti akan ketahuan nih. Ya udah Mbak, makanya minta tolong sama Om Gendruwo aja Mbak. Minta tolong? Minta tolong apa? Iya, siapa tahu Mbak dia bisa nyembuhin anaknya dalam sekejap. Ya. Oh iya, betul juga kamu. Biar bentar, Mbak panggil Om Gendruwo ya. Iya. Om Gendruwo, tolong datang dong Om. Kasihan Bayu nih Om, Bayu lagi sakit Om. Om Gendruwonya udah datang Salun. Iya Mbak. Om Gendruwo, saya minta tolong Om, tolong sembuhin Bayu. Dia itu semalam nggak sengaja ngejatuhin tabung dan tangannya ketimpa tabung sampai memar Om. Gimana? Kamu Gendruwo bisa ngebantuin? Belum, kita lihat aja dulu.
tidak akan ada satu orang pun yang tahu kalau ternyata Bayulah yang menjatuhkan tabung janin itu. Jadi kalau misalnya mereka datang ke tangannya Bayu itu udah memar dan mereka tidak akan curiga kalau misalnya Bayu udah menjatuhkan tabung itu. Iya, Pak. Ini Pak, pengacara yang akan membela kamu. Pak, tolong saya, Pak. Tolong bebaskan saya dari sini. Saya akan usahakan. Tapi kita harus punya sebuah senjata untuk menekan keluarga Pak Doso agar mencabut perkara ini. Ada, Pak. Apa? Dia sudah memindahkan janin anak saya dalam rahim Inaya ke dalam sebuah tabung. Dan itu tanpa seizin saya. Dan itu sangat membahayakan calon anak saya, Pak. Bagaimana Pak? Apakah masalah ini bisa menekan mereka untuk membebaskan diri? Bisa. Apalagi kalau janin itu sampai mati. Maka mereka bisa kita tuntut sudah melakukan pembunuhan. Ayo Mbak, buruan mumpung Sarah sama Saluna itu nggak ada. Iya. Tunggu saya. Ya, saya itu apa? Cuma pengen nyocokin tapak tangannya itu bener apa ndak ukurannya. Kalau bener, saya tendang itu ya si perempuan ular satu itu. Ya udah cepet. Tak Bayu saya. Kalian, ambil tapak tangannya. Kok mulus gini Mbak? Nggak ada lukanya ini. Iya kan? Lukanya kita ya. Tuh, bener kan apa dugaan saya? Saya tuh percaya kalau memang itu tuh bukan anaknya Sarah, si Bayu ini yang jatuhin tabung itu. Anda, Ita, saya tuh yakin anak ini terlibat. Ya tapi apa buktinya Mbak? Apa? Mau apa kalian di sini? Apa yang udah kalian lakukan di kamar saya? Apa sih kamu tuh? Bentak-bentak. Saya itu cuma apa? Cuma mau nanya ini loh. Apa kecurigaan kita semalam ya, Ta ya? Tapi tidak terbukti kan? Kalian ya, tapak anak tangan saya itu baik-baik aja. Tidak ada luka, tidak ada memar. Kalian berdua itu memang benar-benar keterlaluan ya. Sudah berapa kali saya bilang, saya maupun Bayu sama sekali tidak terlibat dan tidak tahu menahu mengenai kejadian semalam. Alah, Sarah. Kalau bukan anak kamu tuh loh, anak soto. Hah? Ya mana saya tahu. Sekali lagi kalau sampai saya tahu Ami Ratma dan juga Amita menuduh saya macam-macam, saya tidak akan segan-segan melaporkan kalian berdua ke polisi biar kalian dijebloskan ke penjara. Silakan aja. Kami nggak takut. Saya silakan tonton jebloskan ke polisi. Saya nggak takut. Orang saya sangat yakin kamu dan anak kamu terlibat, tahu nggak? Ami Ratma ini memang tidak ada matinya. Tidak pernah takut berurusan dengan polisi. Saya tidak pernah takut memang. Kenapa memang? Ayo toh. Ayo toh. Sini. Aduh, untung aja Om Gendro udah nyembuhin tangan si Bayu tadi. Kalau saya nggak tahu apa yang terjadi. Kok kuburan yo? Waduh, apa peta ini salah? Tidak mungkin salah. Atau jangan-jangan apa itu simpan di sini? Apa yang harus disimpan di sini? Aduh. Suryo Joyo Diningrat. Suryo Joyo Diningrat. Wow, ini kan seperti kuburan bapaknya si Doso itu. Walah, si Doso itu memang benar-benar pintar ya. Jadi dia sengaja menaruh harta karunnya itu di sini. Weleh. Tapi Dedi udah kalah sama kamu Doso. Saya pasti menemukan harta itu. Weh. Besar
mana ya pohon besar? Wah, itu dia. Wih, wah, bener. Ini dia pohonnya. Tidak salah. Wah, ya bener, pasti ini. Wah, tunggu. Menurut peta ini, dari pohon ini saya harus berjalan 10 langkah. Oh, di mana halte itu akan disimpan di situ. Wes, oke. Wah, tidak salah juga. Wah. 1, 2, 3, 4. Hei! Waduh, siapa itu? Ada penjaga lagi. Waduh, saya harus sembunyi. Waduh, celaka saya. Waduh, kalau sampai dia lihat saya, bahaya ini. Apa? Anda mau menuntut saya? Ya, karena Bapak sudah melakukan tindakan semena-mena. Memindahkan anak Ibu Dini di dalam rahim Bu Inayah ke dalam tabung itu. Apa urusannya sama Dini? Lowong Inayah itu istri saya kok. Itu kan yang di dalam rahim Ibu Inayah adalah anak Mbak Dini sama Mas Ari. Iya, mereka titipkan itu kan ke dalam perutnya Inayah. Sejak awal saya sudah nggak setuju kok mereka titipkan itu. Karena situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Aryo untuk menikahi Inayah. Jadi kalian itu tidak bisa menuntut saya. Tapi Bapak harus ingat, menggugurkan kandungan secara ilegal itu melanggar hukum. Saya tidak menggugurkan. Saya cuma memindahkan janin itu dari rahim Inayah ke dalam sebuah tabung. Dan janin itu masih hidup. Ya, itu sama aja melanggar hukum. Dan apalagi yang Bapak lakukan itu ilegal. Apalagi proses memindahkan itu akan mengakibatkan kematian yang lebih tinggi. Tapi janin itu kan masih baik-baik saja sampai sekarang. Kalau janinnya mati, Bapak sekeluarga siap-siap masuk penjara. Karena kasus ini saya akan laporan kepada polisi, kecuali Bu Sela menarik laporan pada polisi, sehingga Mbak Dini bisa terbebas. Saya nggak mau. Dini udah berusaha membunuh saya. Dan saya nggak akan memaafin orang yang udah berusaha membunuh saya. Romo dukung keputusan kamu, ya. Tapi kamu juga harus mau berkompromi. Karena biar bagaimanapun juga Dini itu istrinya Aryo. Dia itu ingin menuntut kita semua tuh masuk ke penjara kalau janin itu sampai mati, Sela. Iya, Sela, kamu tuh mohon pengertiannya. Janin itu sekarang dalam keadaan kritis loh. Kalau janin itu sampai mati, kita semua udah bisa dilaporkan sama Dini ke polisi. Sela, kita semua ini hanya berjaga-jaga saja, ya. Tidak akan memaksa kamu. Itu hak kamu. Kamu mau menuntut dia atau membebaskan. Silakan. Sela, sekali lagi saya mohon sama kamu, sebagai suami kamu dan suaminya Dini, tolong maafkan Dini. Saya maafin Dini. Tapi saya tetap nggak akan ngeluarin Dini dari dalam penjara. Walau janin itu mati? Iya. Berarti kamu itu menginginkan kami semua ini di penjara? Kok jadi pada mojokin saya sih? Romo cuma minta tolong sama kamu. Pokoknya tetap saya nggak mau, Mo. Sela, tunggu, Sela. Nanti kamu malah berantem. Iya, Yo. Dan mudah-mudahan aja janin itu bisa selamat. Loh, tapi janin itu lagi kritis. Selamat siang, Mbak Sela. Weleh, kenapa ya dia? Bang, kenapa sih keluarga ini lebih sayang sama Dini daripada sama gue? Gila ya, gue udah hampir mati kayak gitu masih dikorbanin buat Dini. Kenapa tadi? Waduh, udah Mbak Danda. Sayanya, ya prihatin aja ngeliat Mbak. Kayaknya kok Mbak lagi bingung yo. Saya lagi bingung, kesel aja sama keluarga ini. Waduh,
Waduh, maaf Mbak. Maaf kalau saya ganggu. Enggak mau apa-apa, saya juga emang lagi butuh temen curhat juga sih. Ya wes, kalau Mbak ndak keberatan, saya bersedia kok untuk menjadi tempat curhatan Mbak. Atau Mbak mau keluar rumah dulu supaya Mbak bisa meredakan emosi. Atau ya sekalian saya mau jalan-jalan Mbak. Saya mau ngeliat suasana Jogja. Ya sekalian saya mau beli baju di Malioboro. Ya kalau Mbak ada keberatan, yuk kita pergi sekarang. Kita refreshing Mbak. Ya wes, kalau misalnya Mbak ndak mau atau ndak bisa, ya wes ndak apa-apa Mbak. Saya pergi sendiri aja ya. Permisi Mbak. Ikut. Ini saatnya saya kerjain dia untuk membalas sakit hatinya Dini. Romo tuh masih nggak habis pikir. Bagaimana tabung itu bisa jatuh? Makanya itu Romo, padahal posisi tabungnya itu sangat kuat sekali, nggak mungkin jatuh. Pasti ada menjatuhkannya ya, ya? Ya, tapi siapa? Ya, sama lagi kalau enggak. Penurunan itu Sarah sama Salun. Untuk apa mereka lakukan itu? Romo kan tahu sendiri kalau mereka itu memang mengincar janin itu untuk dijadikan tumbal. Apa Romo ndak ingat betapa nafsunya Sarah mau menggugurkan kandungannya Inaya, iya kan? Ya, Sarah melakukan itu karena dia takut kalau Inaya itu nanti hamil. Dengan demikian, Aryo akan menikahi Inaya. Dan dia tidak akan mendapatkan uang 10 miliar sebagai kompensasi saya menikahi Sinta. Itu saja. Romo udah nggak percaya sih, udah pokoknya dia apa mengincar janin itu karena untuk tumbal Romo. Tolong kalian selidiki masalah ini. Kalau memang ada bukti, saya usir dia dari rumah ini. Salun, kalau tiap hari kayak gini terus gimana dong? Kalau bulunya tiap hari makin banyak, kita harus potongin lagi. Iya Mbak, sadar tadi juga yang ngebantuin capek banget nih bulunya nggak hilang-hilang. Ini anak repotin banget sih. Gimana dong Salun? Iya Mbak, tiap hari nih kita harus motongin nih bulu-bulunya nih. Tahu nih. Tapi mau sampai kapan Salun kita harus kayak gini? Mbak, kenapa Mbak? Salun, mukanya bayi juga berbulu. Coba saya pegang Mbak. Tuh. Duh, Mbak, kok banyak gitu sih Mbak? Aduh, Mbak nggak tahu nih gimana tuh. Aduh, Salun nih kalau udah kayak gini Mbak udah nggak bisa ngumpetin lagi. Yang ada nanti kita ketahuan kalau bayinya anak beruang. Mbak, iya juga ya Mbak ya. Tinggal satu cara lagi yang harus kita lakukan Mbak. Apa? Mbak harus ambil janin anaknya Inaya dan disuruh Bayu ini makan janin itu Mbak, supaya Bayu itu tumbuh jadi anak yang normal. Kayaknya percuma aja Mbak. Toh kan tadi kita udah lihat telapak tangannya Bayu itu emang gak ada apa-apanya. Ya Ita, siapa tahu kita tuh dapat petunjuk. Si Sarah itu lagi ngapain ya? Saya ada kelihatan tuh tah, orang punggungnya ngalangin. Punggungnya Salun tuh ngalangin dia tah. Sebentar ya Mbak. Apa tak? Aduh, itu jantar kan baju saya dong. Mbak, itu. Ada apa itu Mbak? Kayaknya suara Rata sama Ita teriak-teriak deh. Om Gendruwo. Rata sama Ita gini. Emang mereka tuh ngapain sih? Jangan mereka ngeliat kalau Bayu nih berbulu lagi. Ih Mbak, emang ini nggak ada kapok-kapoknya. Aduh, orangnya tadi tuh di sini. Dewa Urip. Iya Pak Dewa, Pak Urip.
ada kok Nyonya. Ya nggak ada Nyonya. Aduh kalian tuh yo apa sih? Bodohnya tuh. Makanya cari yang benar. Makanya jangan suka ngintipin orang. Itu tuh kena tulangnya tuh. Iya masih untung nggak dipatok tuh sama ularnya. Heh, kalian berdua ini aja sembarang kalau ngomong ya. Loh, emang bener kan tadi Amiratna dan juga Mita ngintipin saya kan? Loh, kok kamu tahu kalau kita ini ngintipin kamu? Ya iyalah saya tahu, orang saya lihat dari kaca kamar saya kalau kalian tuh ngintipin saya. Ami berdua tuh bener-bener kelewatan ya. Kamu tuh jaga mulut kamu sana ya. Kamu tuh bener-bener mencurigakan emang. Saya yakin ular itu ular piaraan kamu ya kan? Hah? Iya Mbak, bener. Karena apa? Ular itu kan selalu membelain mereka berdua ini. Kalau gitu periksa kamarnya ada apa enggak ular? Ya udah ada lah orang ular jadian kok. Amina, berhenti memfitnah saya. Loh, emang iya kan? Kalian berdua tuh bener-bener kelewatan. Saya tekankan sekarang, saya ataupun juga selalu tidak tahu menahu mengenai ular itu. Seharusnya kalian berdua itu ngaca kenapa kalian selalu saja disamperin sama ular. Karena kalian berdua ini selalu saja jahat dan selalu memfitnah saya. Kalian berdua itu lebih baik tobat daripada jadi mangsanya ular mau. Diam kamu gak salah kamu kalau tobat, ha? Suka berdua aja tobat. Aku yang bertobat, kamu yang tobat. Aku mau. Bagaimana ini? Mbak udah jangan dengerin. Mereka ini emang hobinya mencari berantem sama kita cari masalah terus ini Mbak. Kau yang masalah. Apa? Apa kamu, ha? Udah Mbak, dengerin Mbak. Ayo Mbak. Ayo beri kamu. Tobat. Keterlaluan. Dia itu kepengen menguasai Mas Aryo sendiri. Makanya dia sampai tega mau bunuh saya tuh. Masa sih Mbak? Iya, jadi kan dia rahimnya udah diangkat karena dia punya kanker rahim. Ya, dia dari situ dia takut kalau Mas Aryo nggak sayang lagi sama dia. Karena dia takut kalau saya kan masih bisa ngasih keturunan buat Mas Aryo. Makanya dia sampai tega ngelakuin perbuatan kayak gitu. Bener-bener tuh si Dini. Bener nih si Sela. Berani bener dia maki-maki si Dini. Siapa brengsek? Oh, enggak. Maksud saya, Dini yang brengsek. Berani bener yo, dia mau menyakiti Mbak. Wong kalau saya sampai tahu, saya kasih pelajaran dia Mbak. Makasih Ted. Kamu ternyata bersimpati juga sama saya. Wong saya tuh selalu bersimpati sama orang yang tertindas loh Mbak. Oh iya, terus Mas Aryo tuh enggak membela Mbak? Ya dia sendiri juga bingung di mana. Dini juga istrinya dia ya kan? Iya. Lagian juga kenapa sih Mbak? Mas Aryo harus punya istri 3. Wong kalau saya udah punya istri seperti Mbak ini yang cantiknya, walah. Ya saya pasti setia Mbak sampai kakek nenek. Saya udah mau kawin lagi. Kamu ternyata selain pendengar yang baik, kamu ternyata lucu ya? Ya iya. Lucu itu nama belakang saya. Jadi kalau bisa digabungin nama saya itu Teddy Lucu. Kamu tuh apa ya? Kamu tuh nyenengin. Yo, Mbak juga sama. Selain cantik, Mbak juga nyenengin. Dan saya ingin melakukan sesuatu sama kamu. Ringo. Kenapa? Kok kamu panik gitu? Wah, enggak. Ini loh. Ini tuh Mbak Sinta. Soalnya saya pergi tuh enggak pamit sama dia. Ya Mbak, saya mau telepon dulu. Permisi Mbak. Thank you.